Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Roni Andika Syahputra dengan NPM 241302554 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis model IPOS. Nah, pendahuluan. Komputer itu bekerja sama melalui tahapan pemrosesan data dalam model IPOS. IPOS itu adalah singkatan. Nah, panjangannya adalah input, proses, output, dan storage. Nah, model ini menggambarkan alur data dari input, pemrosesan, output, hingga penyimpanan. Memahami spesifikasi dan fungsi tiap komponen IPOS sangat penting untuk mengetahui peran masing-masing dalam mendukung kerjasama sistem komputer. Nah, tahap yang pertama dari IPOS itu adalah tahap input. Tahap input adalah proses memasukkan data atau perintah ke komputer melalui perangkat keras yang mengirimkan informasi dari pengguna untuk diproses oleh CPU. Nah, contoh perangkat inputnya itu adalah yang pertama keyboard. Nah, keyboard itu fungsinya untuk memasukkan teks, angka, dan perintah. Lalu perangkat yang selanjutnya adalah mouse. Mouse itu fungsinya untuk mengontrol kursor dan navigasi. Lalu perangkat selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon itu fungsinya untuk mengubah suara menjadi sinyal audio. Lalu yang terakhir ada perangkat scanner. Nah, scanner fungsinya untuk mengubah dokumen gambar fisik menjadi data digital. Oke, selanjutnya adalah tahap proses. Nah, pada tahap proses, setelah data masuk atau input yang sudah kita masukkan tadi, itu akan diproses oleh komputer, mengeksekusi perintah, dan melakukan perhitungan. Nah, komponen utama pada tahap ini adalah CPU, yang bekerja sama dengan Arithmetic Logic Unit atau ALU. Nah, fungsinya ALU itu untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika, AND, OR, dan NOT. Lalu yang kedua adalah Control Unit atau CU. Nah, CU itu untuk mengatur dan mengendalikan aliran data dalam CPU serta koordinasi dengan komponen lainnya. Nah, tahap pemrosesan dalam CPU itu meliputi yang pertama ada fetch. Fetch itu untuk mengambil instruksi atau perintah dari memori. Lalu ada decode. Decode itu fungsinya untuk menerjemahkan instruksi atau perintah tadi yang diambil dari memori untuk menjadi sinyal kendali. Lalu ada yang ketiga, execute. Nah, fungsinya setelah diterjemahkan perintah tadi menjadi sinyal kendali, kan melaksanakan perintah oleh ALU atau GPU. Lalu setelah dieksekut akan di-store atau menyimpan hasil eksekusi sementara di memorinya. Lalu setelah sudah diinputkan lalu diproses, tahap selanjutnya adalah output. Output adalah tahap di mana hasil pemrosesan data tadi yang sudah diinputkan dan diproses akan disajikan kepada pengguna melalui perangkat keras. Contoh perangkat outputnya itu ada monitor, yang fungsinya untuk menampilkan teks, gambar, dan video. Lalu ada printer, itu untuk mengubah dokumen digital menjadi bentuk cetak. Lalu ada speaker, itu untuk mengubah sinyal audio digital menjadi suara. Nah, tahap selanjutnya adalah storage. Storage adalah perangkat yang berfungsi menyimpan data dan program, baik sementara maupun permanen, agar dia dapat diakses kembali di kemudian hari. Nah, tahap ini tuh setelah data yang kita sudah proses tadi, itu bisa disimpan secara sementara atau permanen untuk digunakan kembali. Nah, contoh perangkat storage-nya itu ada RAM. Nah, RAM itu adalah Random Access Memory. Itu tuh untuk menyimpan sementara untuk data yang sedang diproses oleh CPU. Dan perangkat selanjutnya adalah Solid State Drive, SSD, dan Hard Disk Drive atau HDD. Nah, ini tuh untuk media penyimpanan permanen untuk data dan sistem. Lalu ada yang terakhir USB Drive atau Flash Drive. Nah, itu untuk penyimpanan portable yang mudah digunakan dan dibawa kemana saja. Selanjutnya adalah siklus IPOS. Nah, siklus ini adalah cara kerja komputer yang berlangsung secara beruntun dan berulang. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan data melalui perangkat input. Misalkan kita mengetik di keyboard, misalkan kita mengetik huruf A. Nah, huruf tadi atau data tersebut itu akan dikirimkan ke CPU sebagai
CPU itu sebagai perangkat pemrosesnya untuk dieksekusi sesuai instruksi atau perintah. Nah, setelah data tadi selesai diolah, hasilnya tadi itu akan dikirimkan ke perangkat outputnya seperti monitor untuk ditampilkan. Misalkan tadi kita ngetik A, nah setelah diproses oleh CPU akan dikirim ke perangkat output ke monitor dan ditampilkan huruf A. Nah, jika data tadi itu perlu disimpan untuk penggunaan di masa depan, maka data tersebut itu bisa disimpan pada perangkat storage seperti SSD atau HDD. Nah, siklus ini tuh terjadi terus-menerus dan berulang dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga memungkinkan komputer melakukan berbagai tugas kompleks secara efisien. Oke, kesimpulan dan saran pada materi kali ini adalah sistem komputer bekerja berdasarkan model IPOS yang terdiri dari 4 komponen utama: perangkat input untuk memasukkan data, perangkat proses untuk mengolah data, perangkat output untuk menghasilkan hasilnya, dan perangkat storage untuk menyimpan data. Keempat komponen ini saling bekerja sama membentuk sistem komputasi yang utuh dan fungsional. Oleh karena itu, mahasiswa dan kita sebagai pengguna komputer disarankan untuk memahami fungsi setiap komponen IPOS, karena pengetahuan ini sangat bermanfaat saat merakit komputer, melakukan upgrade, atau memilih perangkat sesuai kebutuhan, baik untuk belajar, bekerja, maupun hiburan. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga PPT ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.